Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah kebangkitan Kristus. Kali ini kita akan membahas kisah Alkitab yang menarik lainnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia, kisah pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Karena mereka takut dibunuh, mereka berkumpul di tempat tersembunyi untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita menderita untuk menebus kita. Jangan heran akan penganiayaan yang kita alami sekarang ini. Kita harus bersedia menderita demi Dia. Yesus berkata, siapa saja tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak bisa menjadi muridku. Berarti kalau kita disuruh Tuhan untuk melakukannya, kita harus memikul salib kita ke penyaliban. Juga dalam jangan bergerak, ajaran ini dilarang. Kalian penghujat menghina leluhur dan bangsa kita. Kamu bodoh, kamu harus mengakui ini ajaran sesat atau kami bunuh. Tangkap pemimpin mereka, kami akan menghukum berat. Tuhan tolong kami. Itu Saulus si pembunuh. Aku tidak mau dengar lagi tentang Kristus palsu ini. Mengapa kamu menyembah tukang kayu yang sudah mati? Tuhan kami Yesus Kristus hidup, dan Dialah pencipta alam semesta. Mungkin kamu akan mencabut pernyataan itu ketika istrimu dijebloskan ke penjara. Jangan memenjarakan istriku. Orang ini juga mengasihi Yesus. Ketika kita menjadi Kristen, kita sudah tahu kemungkinan kita akan dipenjara. Itu karena Saulus, orang Farisi, dia sangat membenci pengikut Yesus. Ya, harus kita doakan dia, berdoalah supaya Tuhan melembutkan hatinya, sehingga dia bisa melihat kebenaran. Saulus dibutakan oleh kebencian. Ingatlah, beberapa dari kita tidak percaya pada awalnya. Baiklah Saulus, kamu sudah menangkap hampir semua pengikut Yesus. Sebetulnya tidak. Makin kita membunuh dan memenjara mereka, mereka makin tersebar ke kota-kota lain. Rumah ibadah di Damsyik penuh dengan mereka. Kamu harus pergi ke Damsyik. Aku akan memberimu kuasa untuk menangkap mereka. Aku pergi sekarang. Saulus merasa harus melindungi agama dan bangsanya dari pengaruh pengikut Yesus. Tetapi Saulus ragu karena orang Kristen mempunyai kedamaian dan kepercayaan diri yang tidak pernah dialami Saulus. Tiba-tiba ada cahaya seperti matahari yang mengelilingi Saulus. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus begitu takut dan rebah ke tanah. Siapa engkau ya Tuhan? Akulah Yesus yang sedang kamu aniaya dengan menghukum pengikutku. Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk kulakukan? Bangun, masuk ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kau lakukan. Apakah kamu mendengar suara itu? Ya, aku mendengar, tetapi aku tidak melihat seseorang. Aku juga tidak melihat dari mana suara itu. Itu suara Tuhan. Tolong aku buta. Pimpin aku masuk kota. Namaku Ananias. Yesus berbicara kepadaku dalam visi dan mengutusku menemuimu. Yesus akan mengembalikan penglihatanmu. Aku memang buta. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah penglihatanmu. Aku bisa melihat. Kamu berkata bahwa Yesus yang melakukannya. Ceritakan lebih banyak tentang Yesus kepadaku. Ananias membuka kitab suci dan menunjukkan kepada Saulus nubuat tentang Yesus Kristus. Ya, dulu aku bodoh. Nubuat tentang Yesus sudah ada di kitab suci. Aku dibutakan oleh semangat membela agamaku. Aku sudah menjadi pengikut Yesus Kristus dan aku ingin dibaptis.
Tuhan mengganti nama Saulus menjadi Paulus. Paulus, dulunya Saulus, menjadi manusia baru dengan tugas baru. Dia tidak lagi ingin membunuh orang Kristen. Dia memberitakan Injil untuk meyakinkan orang lain percaya kepada Yesus Kristus. Aku mengerti keraguanmu. Dulu aku juga tidak percaya, tetapi aku yakin bahwa Yesus dari Nazaret menggenapi semua nubuat tentang Kristus. Tapi bukti terbesar adalah Dia bangkit dari kematian. Betapa bodohnya kamu! Bagaimana mungkin Kristus membiarkan dirinya dibunuh oleh musuhnya? Dia adalah anak domba Tuhan yang menghapus semua dosa manusia. Tuhan juga menjangkau orang-orang kafir. Pada saat itu ada kepala prajurit Roma yang mencari Tuhan dalam doa. Tuhan, aku tahu Engkaulah yang menciptakan semua manusia. Agama bangsaku sesat dan tidak memberikan kedamaian. Tunjukkanlah jalanmu dan aku akan berjalan di jalanmu. Apa ini? Siapa engkau? Dari mana engkau datang? Doamu sudah didengar. Aku diutus Tuhan. Utuslah seseorang ke Yope ke rumah Simon, penyamak kulit, untuk mencari Petrus. Petrus akan datang ke sini dan memberitakan kebenaran tentang Tuhan kepadamu. Petrus, Tuan kami adalah orang baik yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia tidak senang dengan banyak hal tentang agama bangsanya. Dia sering berdoa dan memberikan sedekah kepada orang miskin, tetapi dia tidak merasa damai dengan Tuhan. Perdamaian telah disediakan Tuhan melalui darah putranya, Yesus Kristus, yang dicurahkan dalam penyalibannya. Apa artinya itu? Aku akan menjelaskan di dalam rumah majikanmu. Ini adalah hari besar. Tuhan telah mengutus Petrus, salah satu murid Yesus, untuk memberitakan Yesus kepada kita. Ya, aku bersama Yesus selama 3,5 tahun. Aku melihat ketika Yesus disalib, dan aku juga melihatnya setelah dia bangkit. Sesudah kebangkitannya, 500 orang bersama-sama mendengar khotbahnya di satu tempat. Yesus makan bersama kami dan kami merabanya. Dia mengajar untuk mengasihi musuh kami dan mendoakan mereka yang menganiaya kami. Dia mengirimkan Roh Kudusnya sesudah kenaikannya. Cornelius, kepala prajurit Roma, dan seluruh rumah tangganya percaya Injil Yesus Kristus, dan mereka semua dibaptis pada hari itu. Hari Sabat berikutnya, Paulus memberitakan Injil kepada umatnya di tempat ibadah di Antiokhia. Kalian mengenal aku sudah menganiaya orang Kristen sampai mati. Tetapi Yesus menampakkan dirinya kepadaku dalam cahaya besar dan mengutus aku untuk memberitakan firman-Nya. Aku telah meneliti kitab suci dan sudah memastikan bahwa Yesus sudah menggenapi semua nubuat tentang Kristus. Tuhan berfirman bahwa dari keturunan Daud akan muncul juru selamat kita, dan bahwa para pemimpin di Yerusalem akan menghukum mati dia. Hal ini tertulis dalam kitab suci. Engkau adalah putraku. Hari ini aku telah mempelanakan engkau. Nubuat lain berbunyi, Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya menjadi busuk. Ini nubuat bahwa meskipun dia akan mati, tubuhnya tidak akan membusuk. Di dalam Yesus kamu bisa menerima pengampunan penuh atas dosa-dosamu yang tidak ada dalam hukum Taurat Musa. Tuhan mengutus Yesus Kristus sebagai terang untuk semua bangsa lain, juru selamat seluruh dunia. Bangsa-bangsa lain najis, orang bukan Yahudi tidak boleh mengambil manfaat dari agama Yahudi. Kamu penghujat, Yesus adalah anak haram. Semua orang sudah tahu bahwa ibunya mengandung anak itu sebelum dia menikah. Kamu layak dirajam karena ajaran sesatmu. Karena kamu menolak kabar baik tentang kehidupan kekal, aku akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, seperti dinubuatkan oleh para nabi.
Ketika Paulus tahu bahwa bangsa Yahudi akan terus menolak Kristus, dia mengalihkan perhatiannya pada bangsa-bangsa lain. Segala puji kepada Tuhan dan Putranya Yesus. Keselamatan telah datang kepada semua bangsa. Paulus, baptislah aku. Ceritakan lagi nubuat-nubuat tentang Kristus. Banyak orang yang bukan Yahudi percaya Injil dan bertekun dalam kasih karunia Tuhan. Begitulah kisah pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Paulus adalah seorang yang antikristus. Sekarang telah menjadi pemberita Injil. Bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.